Nah, Sion. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan 1, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Aji Zakaria, saya Dion Mualif, dan Kelvin Sitijak. Topik pembahasan 1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 2. Format laporan. 3. Nilai laba korporat. Yang keempat, internasional accounting standar. Yang kelima, kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 8 dari FASB menunjukkan bahwa laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi para investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditur lain. Adapun elemen-elemen laporan keuangan menurut SFAC nomor 6. Yang pertama, pendapatan revenue, yaitu arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian liabilitasnya selama periode pengiriman atau produksi barang-barang, penyediaan jasa, maupun aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau besar dari entitas yang sedang berjalan. Yang kedua, ada keuntungan atau gain, yaitu kenaikan dalam aset neto dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya, serta peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas selama satu periode, kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Yang ketiga, ada beban atau expense, yaitu arus keluar maupun penggunaan aset atau timbulnya liabilitas lainnya selama periode pengiriman atau produksi barang-barang, penyediaan jasa, maupun dilakukannya aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau besar dari entitas yang sedang berjalan. Yang keempat, kerugian atau loss, yaitu penurunan dalam aset neto dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya, serta peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas selama satu periode, kecuali dari beban atau distribusi kepada pemilik. Next. Adapun format laporan dari 4, yaitu 1. APB Opinion nomor 9, yang kedua, komponen pendapatan yang tidak terulang, yang ketiga, laba per lembar saham, dan yang keempat, laba komprehensif. APB Opinion nomor 9. Sebuah kajian APB mengungkapkan bahwa para manajer perusahaan melakukan banyak pertimbangan saat menentukan pendapatan dan beban, serta keuntungan dan kerugian yang akan disertakan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau pada laporan saldo laba. Laba dari operasi yang berkelanjutan. Jumlah yang diungkapkan untuk memperoleh laba dari operasi yang berkelanjutan adalah pendapatan dan beban perusahaan yang normal dan berulang. Angka laba yang dihasilkan merepresentasikan jumlah yang diperkirakan akan terulang di masa depan. Seringkali disebut sebagai pendapatan perusahaan berkelanjutan. Pendapatan perusahaan berkelanjutan atau sustainable income, yaitu jumlah yang seharusnya digunakan oleh investor sebagai titik awal untuk memprediksi laba di masa depan. Komponen pendapatan yang tidak terulang. Operasi yang dihentikan, yaitu kajian terkait hasil penerapan APB nomor 9 oleh berbagai entitas telah mengungkapkan beberapa penyalahgunaan pelaporan. Sebagai contoh,
Beberapa perusahaan telah melaporkan hasil pengertian aset-aset segmen sebagai pos-pos luar biasa seraya menyertakan pendapatan dari segmen-segmen tersebut dalam periode pengertian sebagai pendapatan biasa. Selanjutnya dibacakan oleh Kelvin. Hasil dari pendapatan yang tidak terulang. Pos-pos luar biasa APB Opinion nomor 30, pelaporan hasil operasi atau reporting the result of operation. Mendefinisikan pos-pos yang luar sebagai peristiwa dan transaksi yang dibedakan sebagai berikut. 1. Sifat yang tidak biasa atau unusual nature. 2. Jarang terjadi infrequency of occurrence. Perubahan akuntansi adalah APB awalnya mempelajari masalah ini dan Opinion nomor 20 perubahan akuntansi, namun digantikan dengan pernyataan umum sebagai berikut. Perubahan dalam prinsip akuntansi, perubahan dalam estimasi akuntansi, perubahan dalam entitas pelaporan kesalahan. Next. Next. Perubahan dalam prinsip akuntansi adalah berdasarkan ketentuan awal dari APB Opinion nomor 20 ketika prinsip akuntansi diubah, maka hal tersebut akan diperlakukan baru-baru ini. Hal ini berarti perusahaan menyajikan laporan keuangan yang diterbitkan sesaat sebelum perubahan terjadi. Dengan pengaruh perubahan sebelum yang bersifat kumulatif sebagaimana yang ditunjukkan sebagai komponen dari laba neto untuk periode di mana perubahan tersebut terjadi. Perubahan dalam estimasi adalah perubahan dalam estimasi di tangan secara prospektif. Mereka tidak perlu penyesuaian atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Perubahan-perubahan ini dicatat pada periode terjadinya perubahan atau jika lebih dari suatu periode yang dipengaruhi, baik dalam periode terjadinya perubahan maupun di masa mendatang. Next. Next. Perubahan dalam entitas pelaporan adalah perubahan dalam entitas laporan harus diungkapkan secara retroaktif dengan menyatakan kembali semua laporan keuangan yang disajikan seolah-olah unit pelaporan baru telah ada saat laporan tersebut pertama kali disusun. Next. Berikut contoh-contoh kesalahan. 1. Perubahan dari praktik akuntansi yang secara umum tidak dapat diterima ke praktik yang secara umum dapat diterima. 2. Kesalahan yang bersifat matematis. Kegagalan untuk menambah atau menunda pendapatan dan beban pada akhir dari setiap periode akuntansi. Klasifikasi biaya dan beban yang tidak tepat. Next. Laba per lembar saham. Perhitungan dan pengungkapan laba per lembar saham atau earnings per share. IPS memenuhi tujuan ini dengan memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengevaluasi kinerja melalui satu angka. Selain itu, pengguna laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lain
sebagai sumber informasi yang utama oleh para pengambil keputusan yang telah menghasilkan kebutuhan untuk mengungkapkan jumlah laba yang didapatkan oleh berbagai kelompok investor yang berbeda. Next. Adapun yang termasuk laba per lembar saham sebagai berikut. Yang pertama EPS dasar, yang kedua EPS yang terdilusi, yang tiga opsi beli dan waran, 4 opsi jual tertulis, 5 ekuritas konvensi, 6 saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi, 7 kegunaan dari laba per lembar saham. Next. Laba komprehensif. Adapun contoh komponen-komponen yang saat ini tidak dilengkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konvensional dan dilaporkan di bagian lain, yaitu 1. Penyesuaian translasi mata uang asing, 2. Keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing yang ditetapkan dan berlaku efektif sebagai lindung nilai ekonomi atas investasi neto dan entitas asing. 3. Keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing antara perusahaan yang dikategorikan sebagai investasi jangka panjang atau yaitu penyelesaian yang tidak direncanakan atau diantisipasi di masa mendatang. 4. Perubahan nilai dasar dari kontrak berjangka memenuhi syarat sebagai lindung nilai atas aset yang dilaporkan pada nilai wajar, kecuali jika pengakuan lebih awal atas keuntungan atau kerugian dari penghasilan diperlukan karena tinggi korelasi belum terbukti. 5. Kelebihan liabilitas pensiun tambahan atas biaya layanan sebelumnya yang tidak diakui. Next. Penyelesaian periode sebelumnya. Terkadang perusahaan membuat kesalahan dalam catatan akuntansi. Terkadang kesalahan ini terjadi karena kesalahan penerapan prinsip atau estimasi akuntansi yang baik yang disengaja maupun yang mengandung kecurangan. Inisiatif penyederhanaan pada bulan Juni 2014, FAB mengumumkan rencana untuk mengurangi kompleksitas standar-standar akuntansi. Rencana yang disebut sebagai inisiatif penyederhanaan atau simplification initiative ini termasuk menambahkan proyek-proyek dengan cangkupan sempit ke agenda FASB yang telah diidentifikasikan oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai peluang untuk menyederhanakan GAAP dalam bentuk waktu yang relatif singkat. Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Aji. Usulan format untuk laporan laba komprehensif. Pada tahun 2001, FASB dan IASB menambahkan ke masing-masing agenda proyek pelaporan kinerja keuangannya. Tujuan dari proyek gabungan ini adalah menetapkan sejumlah pedoman bagi organisasi dan penyajian informasinya dalam laporan keuangan. Tujuan Dewan adalah meningkatkan kegunaan informasi yang disediakan di dalam laporan keuangan entitas untuk membantu para pengguna mengambil keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyediaan modal. Nilai laba korporat.
laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Kemungkinan para penggunanya mengevaluasi kinerja perusahaan saat ini, memperkirakan kinerja masa depannya, dan memprediksi arus kas masa depan. Untuk tujuan analitis dan mengevaluasi kualitas laba, penting kiranya bagi para pengguna dapat memahami dan mengidentifikasikan komponen-komponen pendapat dan beban yang kemungkinan akan berlanjut di masa depan, dalam kurung laba yang berkelanjutan, dan yang tidak akan berlanjut, dalam kurung komponen sementara. Adapun yang termasuk nilai laba korporat: 1. Sumber pendapatan, 2. Keberlanjutan pendapatan, 3. Diskusi dan analisis manajemen, 4. Analisis laba bruto, 5. Analisis laba neto. International Accounting Standard. Selain menerbitkan IAS nomor 33 tentang laba per lembar saham, International Accounting Standard Board juga menerapkan 1. Mendefinisikan kinerja dan laba di dalam kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2. Membahas tujuan dan informasi yang akan disajikan pada laporan laba rugi dan menghasil komprehensif lain di dalam IAS nomor 1 penyajian laporan keuangan. 3. Membahas beberapa komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di dalam amandemen IAS nomor 8 yang saat ini berjudul Kebijakan Akuntansi Perubahan, Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. 4. Amandemen IAS nomor 33. 5. Membahas penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas operasi yang dihentikan dalam IFRS nomor 5, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. 6. Menerbitkan amandemen untuk IAS nomor 1 yang terkait dengan laba komprehensif. Kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAS nomor 1. IAS nomor 1 menjelaskan penyajian laporan keuangan dalam kurun Presentation of Financial Statement. Awalnya diterbitkan pada tahun 2003 dan kemudian diubah pada tahun 2007. Standar ini juga dipengaruhi oleh proyek perbaikan dan beberapa interpretasi sejak awal diterbitkannya. Tujuan IAS nomor 1 adalah menentukan dasar penyajian bagi laporan keuangan bertujuan umum, memastikan adanya keterbandingan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. IAS nomor 8. IAS menyatakan bahwa tujuan IAS nomor 8 adalah menentukan klasifikasi, pengungkapan, dan perlakuan akuntansi dari komponen-komponen tertentu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga semua entitas menyusun dan menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara konsisten. IAS nomor 33. IAS nomor 33 menjelaskan laba per lembar saham menggantikan interpretasi IASB dalam SIC strip 24 laba per lembar saham, strip instrumen keuangan dan kontrak-kontrak lain yang dapat diselesaikan dengan saham. IAS nomor 33 konvergen dengan FASB ASC 260. Tujuan IAS nomor 33 adalah mendeskripsikan prinsip-prinsip untuk menentukan dan menyajikan jumlah laba per lembar saham demi meningkatkan perbandingan kinerja di antara entitas-entitas yang berbeda dalam periode pelaporan yang sama dan di antara periode-periode pelaporan yang berbeda. IFRS nomor 5, IAS nomor 5, aset tidak lancar yang dimiliki operasi yang dihentikan. Menggantikan IAS nomor 35, operasi yang dihentikan. Ini menguraikan perlakuan akuntansi untuk aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual atau untuk distribusi kepada pemilik. Umumnya aset atau kelompok pelepasan yang dimiliki untuk dijual untuk diwujudkan akan diukur pada nilai tercatat yang lebih rendah dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan disajikan secara terpisah di laporan posisi keuangan. Amandemen nomor 1. Pada tahun 2011, IASB menerbitkan amandemen untuk IAS nomor 1. Penyajian laporan keuangan Presentation of Financial Statement yang berkaitan dengan penyajian laba komprehensif sebelumnya telah diterbitkan draft exposure yang mengusulkan keharusan menyajikan penghasilan komprehensif lainnya dalam satu laporan keuangan. Tetapi para responden dari draft exposure tersebut berpendapat bahwa perubahan itu terlalu kontroversial untuk disertakan dalam amandemen akhir. Terima kasih dari
kami kelompok 11. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab.